Hey, welcome to Hex Room. Ini adalah Hex Room, cerita lengkap dari Silent Room di rumah kolonial terbengkalai. Sebelum nanti aku akan menceritakan nih apa-apa aja yang terjadi waktu aku main Silent Room ini, terus apa-apa aja yang terekam juga di kamera. Sepertinya aku harus menjelaskan gitu tentang konsep dari Silent Room ini sendiri. Karena memang Silent Room ini kan konten baru ya, yang konsepnya belum pernah sama sekali aku bikin. Sebenarnya gimana sih atau apa sih maunya konten ini kayak gitu. Jadi, Silent Room di sini itu adalah eksplorasi horor dengan metode kesunyian dalam kegelapan. Aku percaya bahwa ketika kita melihat suatu tempat, ya, ketika kita melihat suatu lorong atau suatu sudut ruangan gitu yang gelap tanpa cahaya, kita tuh sering pikirannya jadi kemana-mana. Jadi membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Karena pada dasarnya kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik kegelapan tersebut. Mungkin kita kenal gitu tempatnya. Mungkin sudut ruangan itu sebenarnya ada di dalam rumah kita gitu. Tapi tetap aja, kalau ada suatu ruangan atau suatu sudut di rumah kita yang gelap, kadang-kadang kita bisa ke-trigger gitu untuk membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Dari situlah berangkatnya. Bagaimana jika aku sengaja datang ke suatu tempat terbengkalai yang gelap gulita? Dan bagaimana jika aku masuk ke kegelapan tersebut tanpa menggunakan cahaya sama sekali? Kira-kira apa yang akan aku rasakan? Kira-kira apa yang akan aku pikirkan? Dari situlah berangkatnya konten ini. Dan selain soal kegelapan, Silent Room ini juga menggunakan metode kesunyian. Kenapa? Karena sepertinya kesunyian ini tuh melengkapi kegelapan itu sendiri. Ketika suatu tempat gelap, sepi, gak ada suara apapun gitu, entah kenapa ya, bisa membuat semakin was-was, men-trigger rasa takut, men-trigger imajinasi, men-trigger adrenalin dan sebagainya. Itu kenapa di Silent Room ini rules-nya adalah yang pertama, tanpa membawa pencahayaan apapun. Jadi nggak bawa lighting dan nggak bawa senter. Yang boleh aku bawa hanyalah kamera infrared ditambah dengan senter infrared. Nah, mungkin ada yang masih awam ya soal senter infrared ini. Jadi senter infrared ini itu ya kayak senter, bentuknya juga senter. Cuman cahayanya itu infrared. Jadi kalau dilihat pakai mata telanjang ya nggak ada cahaya apapun. Nah, infrared ini akan ditangkap oleh kameraku yang punya mode night vision. Sehingga kameranya itu jadi terbantu gitu. Kan selama ini ya kan ketika aku pakai night vision itu kan jarak pandangnya nggak bisa terlalu jauh kan tetepan kan. Itu karena sinar infrared dari night vision punyaku itu nggak terlalu jauh jangkauannya. Itu kenapa aku tambahi dengan senter infrared itu sendiri. Biar infrarednya semakin terang sehingga kameranya bisa nangkep lebih banyak lagi cahaya infrared. Jadi jarak pandang kameranya itu bisa jadi lebih jauh lagi. Ini yang perlu kalian tahu ya, di tempat tersebut, di tempat terbengkalai tersebut, di mataku itu emang bener-bener gelap banget. Itu kenapa di videonya juga aku matiin terus nyalain lagi infrarednya. Karena apa? Karena aku pengen nunjukin ke kalian kayak gimana di mataku. Satu-satunya cara aku bisa lihat jalan itu hanya dari display kamera night vision. Ya beneran kayak game aja. Kalau kalian tahu game-game horror gitu kan, yang dia lihatnya tuh pakai kamera night vision. Nah, kayak gitulah posisiku di tempat itu. Satu-satunya cara aku bisa melihat sekitar hanya dengan display kamera. Dan kemudian rules kedua adalah aku tidak boleh berinteraksi secara verbal. Itu kenapa di video mulutku dilakban. Sebenarnya ini challenge buat aku sendiri. Dengan mulutku dilakban, aku nggak bisa berinteraksi verbal ya, aku nggak bisa ngomong gitu. Dan kalau misal pun terjadi sesuatu, misal ada sesuatu yang mengagetkan atau apapun itu, aku nggak boleh teriak. Itu kenapa ya jadi challenge tersendiri gitu buat aku. Di sisi lain juga, aku juga tidak mau mengganggu kesunyian dari rumah tersebut atau dari tempat terbengkalai tersebut. Biarkan tempat terbengkalai itu tetap seperti seakan-akan nggak ada aku gitu. Tetap gelap dan tetap sunyi.
Nah kemudian nih ya, aku akan sedikit menjawab soal komentar ya. Ada yang komentar nih agak lucu komentarnya, tapi ya nggak apa-apa karena mungkin nggak tahu ya. Jadi di sini aku akan coba jelaskan dulu gitu ya. Soal kertas. Ya, ada yang komen ngomong kalau dilihat dari kertasnya kelihatannya kertasnya masih baru, kalau dilihat dari tulisannya kayaknya tulisannya juga masih baru. Mungkin yang komen seperti ini itu berpikir bahwa aku menemukan kertas itu di tempat itu, mungkin ya. Karena aku pengen kalian nih bener-bener apa ya, clear gitu, tahu konsep silent room tuh sebenarnya gimana sih gitu, biar nanti kedepannya tinggal menikmati aja, nggak usah ikut berpikir lagi gitu, cukup nikmati aja. Di sini aku akan jelaskan agar jelas gitu. Jadi kertas itu memang udah aku siapin, tapi aku nggak menyiapkannya di dalam rumah. Begitu aku sampai ke tempat itu, aku belum masuk ke rumah itu. Aku pengen ketika pertama kali aku masuk, aku dapat experience pertama kali aku masuk rumah itu. Makanya aku nggak masuk duluan ke rumah tersebut. Terus gimana masalah kertas? Kertasnya dari awal di kantongku. Jadi waktu aku lagi syuting nih, aku ngeluarin kertasnya dari kantong, terus aku jatuhin, terus habis itu aku buka. Dan itu pun bukan bermaksud seakan-akan itu tuh sebuah clue misteri gitu. Enggak. Tulisan itu caraku untuk ngasih tahu kalian. Kan aku nggak boleh ngomong nih ya. Jadi cara aku berinteraksi ke kalian tuh satu-satunya adalah melalui tulisan tersebut. Waktu aku sampai ke tempatnya, aku buka Rumah Kolonial. Nah itu untuk ngasih tahu kalian, ngasih tahu penonton. Nama rumah ini aku namai Rumah Kolonial. Terus habis aku masuk, terus ada Noni Belanda. Noni Belanda ini adalah karakter yang aku buat di kepalaku dan aku pengen sampaikan ke kalian. Aku pengen bayangin soal si Noni Belanda ini. Itu kenapa aku tunjukin. Ya balik lagi sih, mungkin karena nggak tahu aja. Karena nggak tahu konsepnya seperti apa. Itu kenapa aku sekarang jelaskan ya. Itu bagian dari konsep. Yang pengen aku hantarkan itu hanya satu. Kesunyian, kegelapan, dan mencekam. Itu aja. Hanya itu yang pengen aku sampein dari Silent Room. Aku akan ceritakan dulu dari rumah ini. Jujur, aku nggak tahu histori rumah ini. Aku nggak tahu sama sekali pernah terjadi apa atau ada tragedi apa. Aku nggak tahu sama sekali. Cuman waktu aku masuk, kalian juga pasti lihat di videonya ada satu koran yang itu ada tahunnya. Tahunnya adalah tahun 2009. Kalau misalnya koran itu adalah koran terakhir yang ada di rumah tersebut, berarti kemungkinan rumah itu kosong dari tahun segituan. Mungkin 2009, 2010-an. Ya kira-kira sekitar 14 atau 15 tahun yang lalu rumah itu sudah kosong. Kalau dari luar, rumah ini benar-benar kelihatan kayak rumah desain zaman Belanda. Sangat terlihat klasik sekali. Dan selain itu, vibe dari rumah ini menurutku cukup menyeramkan. Sepertinya nggak cuman cukup, sepertinya sangat menyeramkan ya. Ini aku jujur aja biar nggak terlalu kelihatan sok berani ya. Aku nggak seberani itu. Menyeramkan sekali rumahnya. Apalagi ini experience pertama gitu kan main dengan konsep semacam ini. Rumahnya menyeramkan sekali. Beberapa kali bahkan tanganku gemeteran banget. Kayaknya di kamera agak kerasa deh. Tapi aku nggak tahu apakah kalian ngeh atau enggak ya. Beberapa kali kamera tuh beneran geter gitu. Itu karena aku bener-bener ngerasa takut. Di sisi lain aku menikmati rasa takutnya. Tapi di sisi lain ya namanya takut tetap aja takut gitu ya. Cuman aku push terus diriku untuk berpikir positif ya. Ya udahlah, gas aja terus, bisa apa sih mereka gitu. Tapi tetap aja takut. Ya kayak gitu. Intinya rumah ini serem banget menurutku. Nah, singkat cerita, aku masuklah ya ke rumah itu. Di mataku bener-bener gelap semuanya. Satu-satunya cara aku lihat jalan ya cuman dari display kamera doang. Makanya kadang-kadang aku liatin ke bawah. Kalau kamera blur, itu aku udah mulai deg-degan. Ada satu momen dimana kameranya tiba-tiba blur sendiri. Itu aku deg-degan banget. Kenapa? Karena kalau kameranya blur, aku jadi gak bisa lihat apa-apa. Terus aku mulailah tuh buat explore di lantai 1. Aku puterin lantai satunya. Masing-masing ruangan terhubung. Itu kenapa aku muter dari satu ruangan masuk ke kamar mandi, keluar lagi ke bawah tangga itu kan ya. Nah yang menarik nih, ini di bagian kamar mandi. Ketika aku masuk ke kamar mandinya, waktu di sana ya, waktu aku mainin ini, aku samar-samar merasa kayak ada orang melangkah ke arahku. Tapi suaranya ya samar gitu. Waktu di situ tuh aku yakin nggak yakin gitu. Aku coba bikin suara ya ada siapa-siapa gitu. Terus
ya udahlah, mungkin itu cuman pikiranku aja gitu. Sampai akhirnya aku lihat di video, ternyata nggak kedengeran suara langkah itu gitu. Itu cuman aku doang yang denger di tempat itu, dan mungkin juga yang aku denger salah. Ini aku akan ulangi ya part itu tanpa ada back sound sama sekali. Kalian coba analisa deh, terus silahkan tulis di kolom komentar. Aku penasaran menurut kalian kayak gimana. Berikutnya di bagian menit 8.47 itu posisi aku udah di lantai 2, terus aku masuk ke suatu ruangan besar yang di dalam ruangan besar itu ada 2 kamar dan 2 kamar mandi. Yaudah aku lihat sana sini, aku sempat buka lemarinya, pengen lihat-lihat siapa tahu ada dokumen atau apapun yang tertinggal gitu kan, bisa aku lihat gitu. Tiba-tiba nih itu ada suara kenceng banget kayak sesuatu yang jatuh atau sesuatu yang diinjak. Nah, setelah suara itu, kan aku ngecek kan ke arah dari suara itu kan. Itu arahnya ada di area luar ruangan, deket sama tangga. Aku keluar, aku ngecek nggak ada siapa-siapa, nggak ada suatu hal yang berubah juga. Cuman, kalian harus perhatikan ya, di menit 9.05 ini, kalian perhatikan. Posisi pintunya, itu pintu ada di posisi terbuka. Nah, karena suara kenceng tadi kan, aku kan udah mulai adrenalin rush ya, mulai nggak tenang gitu. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin aku gitu. Dari lantai bawah ke lantai 2 itu kayak diikutin aja rasanya gitu. Jadi aku mulai deg-degan, aku mulai nggak tenang, dan aku mulai buru-buru. Aku pengen segera menyelesaikan itu. Aku mencoba tenangkan diri dulu sebentar di depan kamar mandi, terus aku mau mulai jalan untuk keluar ke arah tangga. Dan di sini tuh, aku baru kaget. Kalau pintunya, merinding lagi aku bangke. Pintu yang harusnya tadi kebuka, itu sekarang posisinya ketutup. Padahal ya, aku nggak mendekat ke pintu itu sama sekali. Aku cuman lihat, terus aku masuk ke ruangan, terus aku keluar. Waktu mau keluar, pintunya di posisi ketutup. Waktu aku ngelihat pintu posisi ketutup, aku kan kaget ya. Tapi aku masih bertanya-tanya gitu. Jangan-jangan tadi emang ketutup kali ya? Apa kebuka ya gitu loh. Seingatku tadi kebuka deh. Nah, habis itu jadi ragu. Apa emang ketutup kali ya gitu loh. Ini jadi wah sekali ketika aku lihat hasil videonya. Enggak, ini beneran kebuka, Jo. Ternyata ini beneran kebuka gitu. Di videonya, hasil rekamannya ini emang kebuka ternyata. Kok waktu aku mau keluar kok ketutup? Aku akan kasih nih footage-nya. Aku nggak ngedeket ke pintu itu sama sekali. Itu sebenarnya syutingku nggak aku cut sama sekali. Di bagian itu nggak aku cut sama sekali. Di editing doang aku cut. Cuman di sini aku akan tunjukkan kalau aku nggak mendekat ke pintu itu sama sekali.
Setelah itu lanjut muter-muter masuklah ke kamar mandi buat mainin Noni Belanda. Nah, Noni Belanda ini sebenarnya kan aku harusnya nyebut ya, tapi karena mulutku ditutup ya, jadi aku cuman gitu. Noni Belanda gitu. Maksudku gitu. Tapi ya, oh iya mulutku kan ditutup. Aku nggak bisa ngomong. Ya udah makanya cuman doang, terus aku keluarlah kamar mandi. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar juga buat aku. Waktu di sana dan setelah pulang juga. Waktu aku mau naik ke lantai 3, kaget banget kan aku. Kaget pakai banget. Udah gemeter tuh tangan. Aku udah gini. Rasanya pengen lari, tapi gini. Yang jadi masalah lagi ya sama silent room ini adalah aku nggak bisa lari. Kenapa? Karena kalau lari itu potensi aku kecelakaan tinggi sekali. Aku nggak bawa senter, aku nggak bawa pencahayaan apapun. Aku cuma bawa kamera infrared. Di mataku gelap gulita. Aku nggak mungkin lari sambil lihat display, itu nggak mungkin. Terlalu kecil buat lari gitu. Jadi kalau aku lari, itu aku bisa nendang apapun dan kesandung, jatuh dari tangga dan sebagainya. Itu kenapa juga di dalam kegelapan itu aku dituntut nggak boleh lari dan nggak boleh teriak. Itu jadi challenge tersendiri juga buat aku. Waktu itu aku kaget banget, pengennya lari, pengen banget lari, tapi nggak bisa. Itu kenapa akhirnya aku beranikan diri buat ngecek ke kamar mandi. Aku cek, aku buka lagi tuh pintunya, dan ternyata pintunya tuh dia itu engselnya nggak seret gitu loh, yang licin gitu loh. Jadi bisa ketutup sendiri, habis dibuka nih, terus ketutup sendiri tuh bisa gitu. Nah di tempat itu aku mikir, oh mungkin tadi ketutup sendiri, mungkin tadi nggak sengaja aku senggol gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku lihat videonya lagi juga, enggak. Kayaknya aku nggak nyenggol, aku nggak nyentuh pintu itu sama sekali. Tapi kok waktu aku datang pintunya kebuka. Terus aku keluar tanpa nyentuh pintu itu. Selama aku di kamar mandi juga pintunya kebuka gitu loh. Nggak tiba-tiba ketutup sendiri, tetap kebuka. Tapi kenapa waktu aku keluar, baru dia ketutup sendiri. Padahal kesenggol juga nggak. Waktu aku ngedit videonya, aku juga jadi mikir, jangan-jangan pintu yang tadi kebuka tiba-tiba aku mau keluar udah ketutup. Dari kamar mandi, aku keluar pintunya ketutup sendiri. Entahlah, nggak tahu deh. Waktu itu aku takut banget sih. Cuman setidaknya aku masih bisa melanjutkan permainannya karena aku berpikir bahwa pintunya nutup sendiri. Setidaknya itu membantu aku lah waktu itu. Tapi kalau dipikir sekarang kayak, kalau yang pertama itu beneran terjadi, yang kedua berarti ada kemungkinan beneran terjadi juga dong. Nggak tahu lah. Tapi menarik sekali kan? Menarik sekali.
Dan kesimpulan dari silent room ini sangat menyenangkan. Sangat amat menyenangkan buat aku. Karena aku bener-bener menikmatinya sih. Aku bener-bener menikmatinya. Seru banget. Walaupun aku takut sampai gemeteran dan sebagainya, tapi seru banget sih itu. Itu tadi, aku nggak bisa lari, nggak boleh lari. Aku harus bisa kontrol diriku sedemikian rupa. Ya. Aku harus, katakanlah nih terjadi suatu hal yang aneh, aku harus bisa mengontrol diriku agar tidak terburu-buru pergi dari sana. Karena itu bahaya buat aku. Jujur buat aku konten ini sangat menyenangkan buat aku yang melakukan. Nah, sekarang aku pengen tahu apakah video yang kemarin itu sudah cukup bisa tersampaikan ke kalian atau tidak gitu. Aku pengen tahu, silahkan tulis di kolom komentar karena itu mungkin bisa menjadi saran dan kritik yang bisa aku perbaiki ke depannya di silent room ini. So, itu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai selesai. Yang terakhir, bye. It's behind you now.